Nah, setelah periode kesininya kapitalis menggantikan posisi gereja, ya gereja jadi kurang berpengaruh di penjajahan, dan kapitalis bahkan lebih ini kan. Yang datang ke Indonesia sendiri adalah VOC kan, ya dari kalangan kapitalis ya kan, dari kalangan usahawan, Vereniging de Oost-Indische Company kan. Jadi company mereka itu company untuk India Timur. Nah, ini masih dalam tahapan liberalisme ya. Kemudian memunculkan pula dari liberalisme ini fasisme ya, fasisme negara. Jadi negara pada semakin kuat, dan kemudian ya rakyat itu dari asal mulanya liberalisme yang bertujuan untuk kemuliaan manusia, yaitu manusia berusaha sendiri. Kemudian ya dipangkas oleh peran negara yang begitu kuat ya kan, di masing-masing itu nasionalisme itu tinggi, kemudian apalagi dipersatukan dengan perang itu rakyat-rakyat itu ya menjadi dianggap bagian dari nation ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tapi merupakan ya diperintah oleh negara untuk melakukan peperangan dan sebagainya. Habis peperangan, ya mereka pun kemudian membangun kan untuk negara lagi kan gitu. Nah dari sini muncul yang neoliberalisme itu, seperti disuarakan oleh Friedrich Hayek ya, dan Mont Pelerin Society ya. Mereka itu golongannya ini Austriaan. Nah ini menyuarakan, wow kita harus kembali memikirkan diri sendiri ya, masing-masing memikirkan diri sendiri, jangan menjadi pelayan negara gitu. Makanya Hayek memunculkan ide the road to serfdom katanya. Jadi kalau hanya mengikuti keinginan negara, kita itu jadi hamba negara kan gitu. Hanya untuk kepentingan negara, kepentingan orang lain. Nah, sementara yang sebetulnya kata Hayek itu kebahagiaan itu harus melayani diri sendiri gitu kan. Jadi dari Hayek ini sebetulnya itu satu zaman dengan liberalisme yang agak ke kiri-kirian ya, yaitu disebutnya embedded liberalism, liberalisme yang attach-nya itu kepada rakyat. Ini disuarakan oleh Keynes kan. Jadi John Maynard Keynes, mereka pada hidup di Inggris dalam situasi Perang Dunia Kedua itu kan. Bahkan mereka ini sama-sama mengkaji kenapa kapitalisme itu runtuh ya, menjadi Great Depression ya. Jadi pada waktu itu ya banyak kelaparan dan sebagainya gara-gara kapitalisme. Nah, cuman remedinya, obatnya beda. Ya, kalau Hayek itu harus kembali individu diperkuat kan, individualisme. Nah, inilah kemudian disebut sebagai neoliberalisme yang munculkannya kan. Nah, tidak menggantungkan diri pada negara, tidak melayani negara, kalau perlu bikin persekutuan-persekutuan yang non-negara gitu, supaya setiap orang itu lebih cepat gitu. Nah, karena negara ini jadi birokrasi dan mempersulit individu, kata Hayek ya kan. Nah, kalau kata Keynes justru obatnya negara harus diperkuat. Jadi orang-orang kaya itu harus banyak dipajakin untuk kemudian dibagiin kepada yang lemah-lemah di antara masyarakat gitu. Inilah yang kemudian di Amerika oleh Roosevelt disuarakan menjadi New Deal ya, jadi perjanjian baru gitu, yaitu perjanjian antara negara, antara orang kaya dengan orang kaya dan dengan rakyat, sehingga ada pajak gitu, diprogresifkan pajaknya itu, jadi semakin kaya yaitu semakin dipajakin dan untuk dibagikan kepada rakyat. Yang kalau dalam liberalisme itu tidak ada kamus kan, bahwa orang itu harus simpati kepada orang lain. Jadi liberalisme itu berdasarkan pada individualisme, jadi masing-masing hidup sendiri ya kan, dengan resiko masing-masing kan gitu.
Nah, oleh Keynes kan yang kemudian diterapkan di Amerika ini menjadi negara kesejahteraan, welfare state. Nah, ini dilakukan suatu ya semacam kepanitiaan ya, bahwa dari kekayaan harus didistribusikan oleh yang bernama negara gitu, panitianya itu. Nah, ini konsepsi jadi yang berbeda antara yang ke kiri ya, dari liberalisme ada ke kiri yaitu Keynes ya. Kemudian dari liberalisme ya yang terus harus kembali ke kanan, ke individualisme penuh, yaitu dari Hayek gitu. Nah, cuman pemikiran Hayek ini kemudian ya diadopsi oleh para industrialis dan kapitalis, sehingga mereka itu menyuarakan untuk negara ini tidak campur tangan gitu, sehingga mereka bisa bebas melakukan privatisasi. Ya bagusnya negara jangan banyak campur tangan karena banyak birokrasi dan sebagainya, sehingga perkembangan ekonomi bisa jadi lemah gitu oleh adanya negara menurut kaum neolibs ini. Maka kemudian mereka melakukan pasar-pasar kan, bahkan mendobrak negara-negara menjadi pasar-pasar bebas antar negara, misalkan yang free trade itu kan, seperti AFTA ya kalau di kita ya. Kemudian kalau di Amerika NAFTA ya, North American Free Trade kan Association dan sebagainya. Begitu pula di Eropa gitu. Jadi mereka kaum industrialis dan kaum ya bisnis global ya semakin bebas gitu. Nah di kita juga kan deregulasi disebutnya ya. Jadi kalau negara ini banyak regulasi maka melakukan deregulasi. Di kita juga setiap yang bersifat kita itu pinjam kepada mereka ya, kepada kaum neolib, mereka membuat dana-dana talangan ya kan, seperti di World Bank, IMF dan sebagainya. Mereka mensyaratkan ya kalau pengen maju dan mengikuti kita, dikasih pinjam sama kita, kata mereka, ya harus melakukan privatisasi gitu. Ya diantaranya itu supaya mereka juga masuk di antara orang barat ini, misalkan bisnis ke sini gitu. Jadi supaya lebih maju katanya kan. Jadi ini persahabatan antar manusia gitulah kan ceritanya begitu. Namun apa yang terjadi bisa jadi ya melemahkan negara-negara kan gitu. Yang kuat adalah kaum industrialis, bisnis-bisnis gitu. Dan mereka ini ya bisa kemana-mana ya kan. Dia termasuk dalam suatu negara itu ya semua harta bendanya di dalamnya kan bisa dieksplor kan, apalagi dengan deregulasi ya. Jadi regulasi yang sedikit. Nah seperti halnya Omnibus Law sekarang ini yang masih belum tapi ya arahnya sudah ke situ dari pemerintahan Pak Jokowi ini. Jadi semua bisa begitu. Kalau bisnismen asalkan ya disahkan oleh pemimpinan pusat gitu, bisa masuk ke daerah dan melakukan usaha gitu tanpa misalkan dekat atau CSR dengan daerah tersebut gitu. Jadi banyak pasal-pasal yang dipangkas demi masuknya investor gitu. Walaupun diantaranya ya para pekerjanya itu juga dari luar negerinya itu kan, ya bukan dari masyarakat. Nah ini jadi yang neolibs ini banyak ditolak ya, baik secara ekonomi, secara sosial ya, karena mereka tidak mementingkan tentang keadilan sosial, tentang masyarakat yang lemah gitu. Ya mereka tetap terus mau maju terus saja kan gitu. Jadi harus dihentikan karena tidak akan ada semacam simpati kepada orang-orang lemah kan, pada masyarakat kan. Masyarakat kan tidak semuanya kuat dan bisa bisnis dan sebagainya lah kan. Ada yang dilahirkan juga cacat, ada dan sebagainya lah. Ada yang dilahirkan dalam keadaan orang tuanya miskin gitu, yang ya tidak bisa masuk dalam pusaran neolibs itu. Jadi ya, ini harus dihentikan ya diantaranya dengan kaum agamawan itu supaya ada semacam simpati kepada masyarakat lain.